Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya Adila Hriatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh menggeledah 3 ruangan Balai Guru Penggerak Provinsi untuk mengumpulkan bukti dugaan penyelewengan keuangan. Harga kelapa di pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar belum turun meski sudah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Madu linot atau kelulut yang bisa mendatangkan cuan dan mengusir gangguan gajah liar terus dibudidayakan warga di Aceh Timur. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh menggeledah kantor Balai Guru Penggerak BGP Aceh untuk mengumpulkan sejumlah bukti. Beberapa ruang kantor BGP di Lubuk Sukun, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar digeledah sebagai tindak lanjut penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada kantor BGP itu. Kantor BGP Aceh merupakan salah satu dari 3 lokasi yang digeledah penyidik Kejati Aceh. Di kantor BGP, penyidik menggeledah 4 ruangan, di antaranya ruang kepala balai dan ruang keuangan. Penyidik juga menggeledah kediaman Kepala Balai Guru Penggerak Aceh berinisial TW dan KM, selaku PPK pada kantor Balai Guru Penggerak. Penggeledahan juga bertujuan menemukan titik terang pihak yang bertanggung jawab dalam kasus yang merugikan keuangan negara lebih dari 4 miliar. Benar, pada hari ini, tanggal 22 Januari 2025, tim penyidikan telah melakukan dan sedang melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga masih terdapat hal-hal yang perlu kita lakukan penyitaan dalam rangka pengumpulan alat bukti dan barang bukti sehingga dapat membuat terang tindak pidana nantinya. Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen, salah satunya dokumen anggaran tahun 2022 dan 2023. Beberapa perangkat elektronik juga disita, termasuk perhiasan dan sejumlah uang serta 1 mobil. Penyidik telah memeriksa 200 saksi dalam kasus dugaan korupsi di BGP. Selain fiktif, penyidik juga menemukan tindakan penggelembungan belanja dan konflik kepentingan pada dokumen pertanggungjawaban keuangan Balai Guru Penggerak Aceh 2022 dan 2023. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Tiga tersangka kasus korupsi Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Simelu diserahkan kepada penyidik kejaksaan. Penyerahan ketiga tersangka menyusul lengkapnya berkas pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan alat olahraga oleh penyidik kepolisian. Penyerahan para tersangka berinisial EF, AS, dan JU ini berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh pekan lalu. Ketiga tersangka langsung dibawa tim penyidik Polres Simelu ke ruang tindak pidana khusus Kejati Aceh. Sebelum diserahkan ke jaksa, ketiganya dititipkan di rumah tahanan kelas 2A Banda Aceh Kaju, Aceh Besar. Tersangka EF merupakan pejabat pengadaan pada Dispora Simelu, sedangkan AS selaku rekanan dan juga direktur CV Arka Mandi Perkasa dan JU selaku direktur perusahaan titipan pada pengadaan alat olahraga ini. Alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti terhadap perkara tindak pidana korupsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simelu ke Kejaksaan. Untuk tersangka ada 3 orang dan ini lanjutan dari tambahan dari 3 tersangka kemarin, yaitu berinisial EF selaku pejabat pengadaan,
kemudian 2 pemilik perusahaan inisial AS dan JU. Ketiganya merupakan tersangka tambahan kasus korupsi pada proyek yang didanai APBK Simelu tahun 2021. Kasus ini juga menyeret JA mantan Kadispora Simelu dan F serta NZ 2 pejabat Dispora Simelu. Dengan telah diserahkannya oleh penyidik tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat olahraga Dispora telah ditangani Polres Simelu sejak 2023 lalu. Kasus ini merugikan negara senilai 690 juta rupiah, sebagaimana hasil penghitungan oleh BPK. Para tersangka dijerat tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 20 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harga kelapa di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar tak kunjung turun. Minimnya pasokan menyebabkan harga kelapa masih mahal sejak 3 bulan lalu. Kelapa masih dijual antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per butir. Di pasar tradisional Lam Ate, Kecamatan Kota Baru, harga kelapa bulat berukuran besar dijual antara Rp8 hingga Rp9.000. Sedang kelapa ukuran kecil hingga sedang dijual Rp6 hingga Rp7.000. Mahalnya harga kelapa akibat masih minimnya pasokan kelapa dari petani dan pemasok. Minimnya pasokan membuat pedagang tidak mampu memenuhi permintaan yang rata-rata mencapai 3 hingga 500 butir per hari. Kalau kelapa tuh sekarang sudah menonjak kali, dari 5.000 sudah naik 9.000. Bulat 9.000 jadi santan 9.000 kalau sama-sama. Itu yang ukuran Besar dari bulan Maulid kemarin. sampai hari ini berarti belum turun lagi. Belum turun. Kalau pasokannya lancar nggak? Kalau sekarang agak kurang. Kita dapat dari mana, Bang? Dari Biren, Melabu, Sabang. Kalau nggak tentu, kadang-kadang 300, kadang-kadang bisa mencapai 500. Untuk memenuhi permintaan kelapa, pedagang memasok dari Biren, Kota Sabang, dan beberapa daerah yang berdekatan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sebanyak 75 ekor tukik atau bayi penyu kembali dilepas liarkan di Pantai Lampuung, Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar akhir pekan lalu. Tukik yang dilepas liarkan merupakan penetasan sejumlah telur yang diselamatkan tim patroli di sarang penyu sepanjang pantai Kecamatan Lo'nga. Telur-telur penyu tersebut diletakkan ke tempat khusus untuk dierami selama 60 hari. Setelah menetas, tukik tersebut dikarantina hingga siap dilepas liarkan. Konservasi Penyu Lampuuk menemukan 8 sarang berisi telur penyu. Telur penyu lekang dan belimbing diselamatkan tim saat berpatroli selama Oktober 2024 lalu. Meski demikian, perburuan telur penyu masih marak di pesisir Lampuuk. Dalam kurun 3 bulan terakhir, 12 sarang penyu dibongkar dan telurnya diambil oleh pemburu. Alhamdulillah, semenjak berdirinya konservasi dari 2011 sampai sekarang sudah hampir 14 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah ada rasa peduli dari masyarakat, terus khususnya dari pemburu. Jadi terbukti sekarang pemburu juga ada beberapa yang menyerahkan telurnya ke konservasi gitu. Dan juga malah ada pemburu yang mau bergabung ke konservasi. Karena kita bikinnya yang pertama telur yang dikasih sama pemburu itu setelah menetas kita mengundang si pemburu itu. Kita bisa merubah pola pikir dia secara pelan-pelan gitu. Akhirnya dia mau bergabung ke konservasi. Namun kepedulian masyarakat terhadap penyu mulai tumbuh sejak konservasi penyu Lampuuk berdiri pada 2011
Beberapa pemburu menyerahkan telur yang mereka ambil dari sarang ke tempat konservasi. Pelepasan penyu, jadi saya juga pengen berpartisipasi untuk pelepasan penyunya. Cukup informatif ya, dari Abang Pemandu juga, jadi sebagai edukasi juga untuk kami tentang bagaimana cara pelepasan penyu dan juga tentang dari awal kehidupan penyunya bagaimana. Dalam kegiatan ini sebanyak 90 peserta dari komunitas lokal, mahasiswa, dan pelajar turut berpartisipasi. Mereka bisa belajar mencintai penyu dan melestarikan ekosistem. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.